Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Silakan duduk, Dek. Makasih, Bu. Ada yang bisa dibantu? Iya, saya ada perlu sama Ibu. Perlu apa ya, Dek? Saya mau konseling individual sama Ibu. Oh, ini Pipa ya, yang mahasiswa jurusan MPI angkatan 20 itu yang tinggal di asrama Pelangi. Iya, Bu, betul. Kok Ibu bisa tahu? Ya kan saya pemilik asramanya. Iya kah? Kok saya belum pernah lihat? Ibu bercanda. Oh, iya bisa aja kalau bercanda. Iya, biar kamu gak tegang. Nah, jadi sebelum kita ke proses konseling, kita kontrak konseling dulu ya. Jadi kontrak konseling dilaksanakan selama 2 jam, di mana nanti ada waktu mendesak seperti waktu sholat atau kepentingan pribadi yang nggak bisa ditinggalin gitu. Nanti bisa diberhentikan terlebih dahulu dan kita lanjut di waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Gimana? Adik setuju? Setuju, Bu. Nah, jadi ada apa ini, Dek? Jadi, Bu, sebenarnya saya itu Nggak apa-apa, nggak usah ragu, ceritain aja. jadi gini, Bu. Saya itu kalau dipanggil sama dosen, saya itu selalu gemeter gitu, Bu. Selalu deg-degan, gugup. Terus ketika saya sudah maju ke depan, saya tiba-tiba nggak bisa berkata-kata. Jadi kayak orang gagap gitu, Bu. Terus? Nah, tapi saya tuh pengen kayak teman-teman saya yang kalau mereka dipanggil ke depan, mereka tuh bisa lancar gitu, Bu. Nah, saya pengen kayak gitu. Kalau seperti itu berarti adik nggak percaya diri. Oh iya, Bu. Iya, kenapa ibu bisa bilang seperti itu? Ya karena salah satunya adik bisa gemeter, nervous, gagap, gugup kan. Nah, itu kan salah satu indikator dari ketidakpercayaan diri seseorang. Gitu, Bu. Iya, untuk masalah lebih jelasnya boleh kan ibu tanya-tanya sedikit? Ya, boleh, boleh. Jadi kan tadi ada bilang kalau adik ini merasa gugup kalau tampil di banyak orang itu di depan kelas, apalagi di hadapan teman-teman dan dosen gitu. Nah, kenapa adik bisa merasa seperti itu? Jadi, Bu, saya takut melakukan kesalahan. Emangnya kalau kamu melakukan kesalahan dosennya marah? Enggak sih, Bu, tapi saya takut nanti nilai saya jadi jelek gara-gara dosennya nggak suka sama saya karena saya bicaranya nggak lancar di depan orang gitu, Bu. Oh, jadi kamu berpikir kalau kamu melakukan kesalahan nanti dosen memberikan nilai jelek? Iya, Bu. Jadi saat kamu nervous itu di kelas apa yang kamu lakukan? Saya hanya diam, Bu. Daripada saya gemetar dan gagap, jadi saya hanya diam saja, Bu, berdiam diri. Jadi tujuan konseling kamu apa? Saya ingin bisa berbicara di depan banyak orang tanpa gemetar, gugup, dan juga saya ingin percaya diri gitu, Bu, kalau ngomong di depan orang. Kayak gitu, Bu. Iya bener deh, tujuan konseling kita hari ini agar ada bisa tampil percaya diri di depan teman-teman, di depan dosen juga. Nah, ditandai dengan adek itu gak nervous, terus gak gugup, dan juga gak sampai berkeringat, panas dingin kan. Nah, jadi nanti adek bisa berbicara tanpa terbata-bata atau gugup. Iya, Bu. Jadi bagaimana perasaan adek? Saya sedih, Bu, ketika saya melihat teman-teman saya juga merasa iri karena mereka bisa berbicara dengan lancar di depan orang dan sangat ekspresif. Gini ya, Dek, bukannya ibu sok mengajarkan, sok menggurui, tapi ibu pernah kok di posisi adek. Nah, waktu itu ibu pernah mendengar ceramah salah satu ustadz gitu. Beliau menjelaskan ayat Quran surat An-Nisa ayat 32. Nah, yang bunyinya, dan janganlah kamu merasa iri atas karunia Allah yang telah dilebihkan kepada kamu atas sebagian yang lain. Nah, mungkin Allah memberitahu bahwa kita itu jangan merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Nah, bisa jadi itu menjadi sebab timbulnya dampak negatif terhadap kita. Contohnya nih, kita merasa kufur atas nikmat Allah, terus juga kita tidak merasa syukur gitu terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita gitu.
Ya Bu, itu juga yang saya takutkan jika saya selalu merasa iri dengan yang lain, saya takut memiliki sifat kufur dan iri itu Bu. Sebenarnya teman-teman saya juga ada yang mengajak saya bagaimana caranya untuk agar saya tidak nervous di depan umum. Tapi saya bingung Bu. Nah, kenapa bingung? Kan itu salah satu yang Ade inginkan kan? Iya Bu, saya ingin sekali, tapi saya takut dianggap bodoh oleh orang lain. Oh, jadi Ade takut diremehkan itu sama teman-teman Ade di kelas. Iya Bu. Jadi setelah apa yang kita bicarakan dari awal sampai saat ini, Ibu rangkum dulu ya biar jelas dulu pembicaraan kita. Nah, yang pertama kan Ade ingin tampil percaya diri. Yang kedua, ada juga ingin dilatih oleh teman-teman Ade, tapi Ade bingung dan takut merasa dianggap remeh gitu kan. Ya Bu, seperti itu. Jadi saya bingung, menurut Ibu bagaimana? Nah, kalau menurut Ibu itu kan bisa memudahkan Ade untuk beradaptasi ya. Jadi Ade jelaskan aja terlebih dahulu kepada teman-teman Ade kalau Ade itu ingin dilatih itu alasannya kenapa. Nah, Ade bisa jelaskan supaya teman-teman Ade juga ngerti. Karena kan setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya Bu, saya mengerti. Jamnya hampir habis ya, Dek. Iya Bu. Jadi selama 2 jam ini apa yang Ade rasakan? Alhamdulillah, setelah saya berkonsultasi dengan Ibu, saya bisa lega karena akhirnya apa yang saya rasakan bisa diceritakan. Bagus kalau itu, alhamdulillah. Jadi rencana Ade ke depannya gimana? Rencana saya langkah pertama yang akan saya ambil, mungkin saya akan menerima tawaran dari teman-teman saya. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya akan lebih bersyukur dan menerima apa yang saya miliki, dan mungkin saya juga akan merubah penampilan saya menjadi lebih rapi agar saya percaya diri ketika saya tampil di depan. Depannya Ade sudah paham ya apa yang harus Ade lakukan ke depannya. Nah, menurut Ibu Ade itu jangan jangan patah semangat. Intinya terus aja semangat, lakukan yang menurut Ade ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kan tidak ada orang yang sukses tanpa tantangan kan. Ya itu. Mungkin udah sampai sini dulu konseling kita. Ibu ucapkan terima kasih atas ketersediaan Ade untuk konseling. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Iya. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Terima kasih. Hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.